محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan, kepada para habaib, para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat dan juga aparatur pemerintah, wabil khusus yang sama kita cintai dan yang sama kita muliakan, Al-Habib Daud Al-Attas. Begitu pula saya punya paman Sayyidil Am Al-Habib Alwi bin Salim Al-Attas. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua Allah berikan panjang umur, sehat wal afiah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan istiqamah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula para kiai, para ajengan yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim al-fakir kepada antum semua. Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita Allah berikan panjang umur, sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu pula salam yang terkhusus kita sampaikan kepada Al-Mukarrab, yaitu Bang Dian Sidik beserta keluarga besar. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah berikan panjang umur, sehat wal afiah. Allah berikan pahala yang berlipat-lipat ganda sehingga kehidupannya diberikan barakah dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan salam yang sangat istimewa saya sampaikan kepada antum semua yang hadir tempat ini, baik kaum bapak juga kaum ibu, pemuda pemudi. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar selesai dari tempat ini melainkan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan panjang umur. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, yang lagi susah Allah ganti dengan kebahagiaan, yang sempit Allah lapangkan hatinya, yang usaha Allah lancarkan usahanya, yang rumah tangga Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah, diberi keturunan yang saleh dan salehah, yang belum dapat jodoh Allah dekatkan jodohnya, yang baik, yang saleh dan salehah. Dan yang terpenting kelak kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, dan kita semua masuk ke dalam surganya Allah dan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, setelah puja dan puji syukur kita panjatkan mutlak bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada kesempatan malam hari ini di tempat yang penuh dengan keberkahan ini tempat menjadi tempat turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat dari Allah, menjadi tempat turunnya pengampunan dari Allah. Oleh karena itu alangkah ruginya kalau kita semua yang hadir pada malam hari ini tanpa mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebelum saya lanjut, saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Malam ini senang tidak? Kurang kompak, gembira tidak? Gembira tidak? Bersyukur tidak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama kita maklumi
bahwasanya pada malam hari ini kita semua kumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama dan paling utama, kita semua berkumpul dalam rangka untuk mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berkumpul pada malam hari ini dalam rangka bersilaturahim, saling bermuwajahah, saling bermusaffahah. Ini merupakan salah satu amalan yang dianjurkan oleh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dalam rangka, yaitu dalam rangka yang spesial, dalam momen yang luar biasa, dalam momen yang istimewa, yaitu memperingati hari kelahiran manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang luar biasa, manusia yang tidak ada duanya, yaitu hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Ini yang hadir banyak, kok dengar nama Nabi nggak jawab sholawat ini. Bu, ibu-ibu juga banyak yang jawab sedikit, jangan-jangan kuntilanak semua ini. Bu, kalau dengar nama Nabi jawab sholawat. Karena kata Nabi, al-bakhil, orang yang paling pelit adalah mereka yang disebutkan nama Rasulullah, mereka tidak mau sholawat kepada Nabi. Jadi kalau dengar nama Nabi Muhammad, jawab sallallahu alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Bebas. Yang penting kita jawab sholawat kepada Nabi. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hibail kiram, pada malam hari ini kita kumpul dalam rangka peringatan maulid baginda Nabi besar Muhammad. Di mana-mana tempat, dari mulai tanggal 1 Rabiul Awal, pertama masuk daripada bulan Rabiul Awal, dari kampung ke kampung, kota ke kota, pondok ke pondok, musola ke musola, masjid ke masjid, semuanya mereka bergembira atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneka ragam para penceramah, para muballigh, para habaib yang mereka mengisi di pengajian tabligh akbar peringatan Maulid Nabi, ada yang menjelaskan tentang bagaimana keagungan Rasulullah, bagaimana kemuliaan Rasulullah, bagaimana perjalanan kehidupan perjuangan Rasulullah. Akan tetapi saudara, bahwa hakikat daripada peringatan Maulid Nabi tidak ada yang lain, hanya bicara soal kegembiraan semata. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Saya mau tanya nih, orang Cikalong masuk bulan kelahiran Nabi, bunga hente, bunga hente, bunga hente, bunga. Jangankan kita sebagai masyarakat, semua orang merasakan senang ketika dalam hatinya ada cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang pada hakikatnya ibadallah, seseorang mereka merayakan peringatan Maulid Nabi, hakikat yang ingin mereka harapkan adalah kegembiraan dari dunia sampai akhirat. Kenapa kok mereka senang bikin peringatan Maulid Nabi? Kok mereka bahagia? Padahal harus sewa tenda, padahal harus sewa sound, padahal harus masak, mengeluarkan uang yang tidak sedikit, bahkan tenaga yang tidak sedikit. Tapi kenapa bahagia? Karena mereka tahu, sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika mereka ditanya, kau pengen surga atau pengen neraka? Mereka tidak pengen surga karena keindahan surganya. Mereka yaitu tidak menginginkan neraka, bukan karena takut akan panasnya api neraka. Jawaban mereka cuma satu, kami hanya ingin selalu dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka mau di surga ridho, mereka mau di neraka ridho. Yang penting satu,
di sisi mereka adalah baginda Nabi besar Muhammad. Karena mereka tahu bahwa hakikatnya Rasulullah adalah sumber kebahagiaan bagi kita semua. Hakikat Rasulullah adalah sumber kebahagiaan kita, sumber keselamatan kita. Orang yang dekat dengan Rasulullah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, maka mereka akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya mau tanya sekali lagi, hadir ke peringatan Maulid Nabi bunga apa hendak? Kurang kompak bunga apa hendak? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, habail kiram, kenapa kita memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad? Yaitu bahagia, yaitu di atas kelahiran baginda Rasul. Ini merupakan imtithalul amr, merupakan menjalankan perintah, menjalankan kewajiban dari Allah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah katakan qul, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan wahai Muhammad, bifadlillah, atas karunia Allah, atas kebesaran Allah, atas kemuliaan Allah, wa birahmatihi, dan atas rahmatnya, dan atas rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan hal itu bergembiralah kalian semua. Allah katakan kita disuruh senang oleh Allah atas rahmat dari Allah, kita disuruh gembira oleh Allah, yaitu atas rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rahmatnya Allah yang dimaksud, saudara? Para ulama bersepakat bahwa tidak ada rahmat Allah yang paling besar yang Allah turunkan ke atas muka bumi, yaitu kecuali adalah sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam mulia, iman mulia, akan tetapi falaulahu, kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad, kalau bukan karenanya, kalau bukan berkat wasilahnya, wasilah Rasulullah, kita nggak akan kenal apa itu Islam, kita nggak akan kenal apa itu iman, kita tidak akan kenal siapa Tuhan kita Rabbul Alamin. Oleh karena itu, ulama bersepakat bahwa tidak ada rahmat yang paling besar yang Allah berikan ke atas muka bumi, yaitu kecuali kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saudara, kita senang atas kelahiran Nabi, kita senang atas kelahiran Rasul. Ini merupakan perintah Al-Quran, merupakan perintah dari Allah. Orang manapun yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, yang mengaku sebagai umat Rasulullah, maka wajib mereka untuk bergembira atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya mau tanya, hadir malam ini di peringatan Maulid Nabi senang tidak? Kurang kompak senang tidak? Gembira tidak? Bahagia tidak? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Akan tetapi saudara, yang ingin saya sampaikan malam hari ini, ya, kita senang boleh, kita gembira boleh, kita senang-senang di atas kelahiran Nabi boleh, akan tetapi jangan sampai mencederai kemuliaan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Belakangan ini kita lihat bagaimana viralnya di media sosial kita, mau di Instagramnya, di TikToknya, di Facebooknya, di YouTubenya. Kita lihat kemarin ada hal yang begitu sangat menyedihkan hati kita. Judulnya di panggung itu, bannernya memperingati kelahiran Maulid Nabi Muhammad. Judulnya peringatan Maulidur Rasul. Akan tetapi acara yang ditampilkan adalah acara joget jaipongan, yang jogetnya adalah mereka penari-penari muda, bajunya baju yang seksi, pahanya kemana-mana, auratnya kemana-mana. Sehingga saya mau tanya, peringatan Maulid yang semacam itu salah apa tidak? Salah apa tidak? Salah, saudara.
Makanya banyak yang menciber, banyak orang yang menjelek-jelekan peringatan Maulid Nabi. Karena apa? Karena mereka tidak paham bagaimana ekspresi yang benar, yang sesuai dengan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi saudara, kita lihat lagi di media sosial apa yang terjadi. Judulnya peresmian masjid, kalau nggak salah masjid apa gitu namanya saudara. Peresmian masjid dengan menampilkan pentas seni adat budaya. Apalagi lagi yang ditampilkan, lagi-lagi yang ditampilkan adalah biduan-biduan seksi dengan goyangan dangdut mereka saudara. Judulnya peresmian masjid, judulnya peringatan Maulid, akan tetapi mencederai daripada syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, yang begini benar apa salah? Kurang kompak, benar apa salah? Benar apa salah? Salah saudara. Yang begini tidak sesuai dengan aturan baginda Nabi besar Muhammad, tidak sejalan dengan para salafun saleh, tidak sejalan dengan para ulama. Kita mau senang-senang boleh, kita mau berbahagia boleh, kita mau bersuka cita boleh, akan tetapi jangan sampai melampaui daripada batas-batas syariat yang telah diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dan bagaimana bentuk ekspresi kita senang itu yang boleh yang mana, yang nggak boleh yang mana, sehingga para ulama menyampaikan kepada kita Pak Bu, yang namanya gembira, bahagia, bunga, bahasa Arabnya namanya al-farah. Apa namanya? Kurang kompak. Apa namanya? Al-farah. Al-farah ini artinya bunga, bahagia, senang. Para ulama menjabarkan apa dan bagaimana harusnya kita bergembira saudara. Kata para ulama, kalau boleh kita simpulkan, ulama mengatakan al-farah ala salasati aqsam. Yang namanya bunga, yang namanya senang, yang namanya gembira, itu kebagi dalam 3 bagian. Ada berapa Bu? Ada berapa Pak? Ada 3. Mari kita lihat yang pertama, ada apa kata para ulama. Ulama menjelaskan yang pertama al-farah al-muta'addi ila sakhatillah. Yang pertama adalah ekspresi senang, bahagia, bunga. Akan tetapi senangnya akan membawa mereka, akan membawa dirinya kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia senang tapi Allah benci. Dia senang tapi Allah tidak ridho. Dia senang tapi senangnya akan membawa mereka kepada kesedihan yang abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Al-farah bil muharram, maksudnya adalah senang, akan tetapi senangnya melakukan perkara-perkara yang haram. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Zaman sekarang orang pengen senang-senang tapi melakukan yang haram, ada apa banyak? Kurang kompak, ada apa banyak? Ada apa banyak? Banyak saudara. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama, bobogohan. Apa? Apa? Jawab jujur. Jawab jujur. Ketika bobogohan bunga hente, seneng hente, bahagia hente, bahagia, bunga, senang. Gak peduli. Kalau udah waktunya buat bobogohan, buat apel, gak peduli. Mau hujan dordar gelap, sabodo teuing. Betul? Gak peduli. Mau rumah kekasihnya di tengah leuweung, teu paduli. Mau rumah kekasihnya di tengah sawah, teu paduli. Yang penting apa? Kalau sudah waktunya apel, sekali apel tetap apel. Berapa banyak zaman sekarang begitu saudara? Dia nggak peduli. Mau kekasihnya di tengah leuweung, di tengah sawah, nggak peduli. Kadang-kadang Pak Bu, rumahnya di tengah sawah. Ketika jadwal nak bobogohan,
dia harus lewatin galengan sawah dulu tuh mau ke rumahnya. Betul? Betul? Ketika dia menyusuri itu galengan sawah, tiba-tiba hujan turun. Hujan gerimis turun. Gara-gara hujan gerimis, akhirnya galengan sawah jadi licin. Kemudian dari licin, akhirnya jadi tigedebrus, tisoledah, kajebur. Akhirnya badannya semua menjadi lumpur. Betul? Tapi coba tanya, ketika dia bermaksud untuk datang kepada sang kekasihnya, walaupun rintangannya harus berlumpuran, yaitu badannya, tapi semakin banyak lumpur yang ada di badannya, semakin sedap, yaitu rasa cinta kepada sang kekasihnya, saudara. Betul tidak? Betul tidak? Luar biasa. Nggak peduli apapun halangannya, apapun resikonya. Pokoknya kalau sudah waktunya bobogohan, wajib bobogohan. Ayah nu gitu ayah. Bobogohan, angkat tangan. Angkat tangan. Lobib emang bobogohan boleh apa hente? Jawab, boleh apa hente? Boleh apa hente? Allah sudah bilang dalam Al-Quran. Kata Allah, faqala ta'ala, la taqrabuz zinah. Jangan kau dekati yang namanya perzinahan. Dan pintu besar kepada perzinahan adalah bobogohan. Sehingga pacaran, bobogohan, hukumnya adalah haram. Siapapun pelakunya, ketika saat bobogohan dia merasa senang, itu senang yang sesaat, yang akan membawa mereka kepada kesedihan yang abadi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang masih bobogohan putus malam ini, amin. Kurang kompak, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa kok nggak ikhlas aminnya? Ikhlas deh, aminah ikhlas deh. Udah nggak usah bobogohan. Mudah-mudahan besok Pak Geto tereh dilamar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu contoh yang pertama, saudara. Al-farah bil muharram. Dia senang, bahagia, akan tetapi dengan melakukan keharaman. Na'udzubillahi min. Yang kedua, saudara, al-farah bil muharram. Yang kedua, sekarang saya mau tanya, zaman sekarang yang mabok ada apa banyak? Yang masih mabok ada apa banyak? Ada apa loba? Aya apa seueur? Banyak di mana-mana. Jangan-jangan itu anak-anak kita. Jangan-jangan itu saudara kita. Jangan-jangan itu tetangga kita. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, perhatikan saudara, kita tanya sama orang yang mabok, silakan tanya, kamu mabok kenapa? Kenapa kamu doyan mabok? Kenapa kamu doyan narkoba? Jawaban mereka satu, kenapa mereka mabok? Karena mereka cuma pengen happy, saudara. Mereka pengen senang, mereka pengen bunga, mereka pengen bahagia. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Mereka pengen senang, mereka pengen bahagia. Akan tetapi salah caranya mengambil kebahagiaan. Dia harus merelakan, yaitu kebahagiaan yang sesaat, mengorbankan kebahagiaan yang sesaat, dan ia mengorbankan kebahagiaan yang abadi dengan ditukar kebahagiaan yang sesaat di dunia. Sedangkan yang seperti itu, mereka kelak akan bersedih, akan menangis di akhirat Allah selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Contoh yang ketiga, saudara, apa senang yang diharamkan? Bunga yang diharamkan adalah senang di atas penderitaan orang lain. Betul? Betul? Sekarang jawab jujur. Ada nggak orang yang kalau tetangganya celaka dia bahagia? Ayah ente? Ayah apa loba?
Kalau lihat saudaranya sengsara, manehna bahagia, aya henteu? Nu mana? Masya Allah. Bu, bu, ini penyakit di mana-mana ada. Mau di kampung apa ini namanya? Parasu. Mau di kampung Parasu, mau di Mekah. Ini penyakit yang paling banyak menular di masyarakat, saudara. Al-hasad, hasud, iri, dengki. Senang di atas penderitaan orang lain, dan dia tidak senang ketika orang lain mendapatkan kesenangan. Dia sedih kalau orang lain bahagia. Dia bahagia kalau orang lain merasakan kesedihan. Anu gitu aya apa loba? Aya apa loba? Masya Allah, na'udzubillahi min. Penyakit iri, penyakit dengki, penyakit hasud. Kadang-kadang tetangga saudara kita beli kulkas anu muriangna urang, aya. Saudara tetangga beli kompor nu kapanasan urang, aya. Saudara tetangga beli mobil urang anu asa kagelengna. Bener henteu? Masya Allah. Ini iri, dengki, hasud. Tapi giliran ada saudara atau tetangga yang meninggal, boro-boro dia takziah, saudara. Boro-boro dia ikut mendoakan, boro-boro dia berbelasungkawa. Kadang-kadang dalam hatinya dia berteriak, bukan innalillah, tapi apa yang dia katakan dalam hatinya ketika lihat tetangganya, saudaranya meninggal, dia bilang dalam hatinya, lebok sia modal. Ayat itu gitu. Ayat apa loba? Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min dzalik. Dia boro-boro takziah, dia senang di atas penderitaan orang lain. Dia bahagia di atas penderitaan orang lain. Dia celaka kalau lihat orang lain dalam keadaan senang bahagia. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Makanya saya mau tanya, iri boleh apa tidak? Hasud boleh apa tidak? Dengki boleh apa tidak? Senang di atas penderitaan orang boleh apa tidak? Haram apa tidak? Haram. Hati-hati saudara. Ini adalah contoh kesenangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melaksanakan yaitu kebahagiaan, kita pengen senang namun dengan melakukan sebuah keharaman, maka kesenangan yang seperti itu adalah al-farahu sa'ah wa husnul abad. Kesenangan yang singkat, kesenangan yang sesaat, yang akan berujung kepada kesedihan yang abadi kelak nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Ya Allah, mudah-mudahan kita senang di dunia, senang di akhirat. Amin. Saya mau tanya, jawab yang jujur. Mau senang di akhir, mau senang di dunia, sengsara di akhirat tidak? Mau tidak? Mau senang di dunia atau sengsara di akhirat? Mau senang di dunia atau sengsara di akhirat? Mau sengsara di dunia atau senang di akhirat? Benar. Di dunia sengsara, di akhirat bahagia. Mending mana? Mending mana? Kalau tanya saya jawabannya saya jawab begini. Saya pengen senang di dunia, pengen senang di akhirat. Betul? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesenangan, kebahagiaan oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama kata para ulama. Yang kedua, perhatikan apa kata para ulama. Yang kedua adalah al-farahul mubah. Yang kedua adalah bahagia, bunga, senang, tapi hukumnya adalah mubah. Kalau orang Sunda bilangnya hukumnya wenang, alias boleh-boleh saja. Bu, pengen senang jalan-jalan ke laut, boleh tidak? Boleh tidak? Pengen senang jalan-jalan ke hutan, ke gunung, boleh tidak? Boleh.
itu hukumnya mubah, itu hukumnya boleh-boleh saja. Tidak ada perintah dari Allah, juga tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mau melaksanakannya tidak akan dapat pahala, dan meninggalkannya juga tidak akan dapat dosa dari Allah. Hada aslu hukmil farah. Ini adalah hukum dasar daripada yaitu perasaan bahagia. Seperti dahar. Orang Parasu bilang dahar naon? Benar. Dahar apa nyatu? Dahar apa emam? Dahar apa makan? Benar. Tapi kayaknya dahar orang sini kalau bilang makan, betul? Dahar apa emam? Oke, emam. Kita tanya, Bu, apa hukumna emam? Bu, sok emam osok. Hukumna emam teh naon? Wajib. Masya Allah. Ibu kalau makan dapat pahala berarti. Kalau ibu nggak makan dosa berarti. Dosa tidak? Ibu memakan boleh nggak? Nggak makan boleh nggak? Boleh. Hukum makan bukan wajib. Hukum makan adalah mubah. Boleh-boleh saja. Kita mau makan sehari 3 kali boleh nggak? Mau makan 5 kali boleh nggak? Mau makan 10 kali boleh nggak? Boleh. Yang penting beasna nu sorangan. Betul? Bebas. Mau makan mau enggak boleh-boleh boleh-boleh saja. Itu makan, saudara. Yang kedua, tidur. Orang Parasu kalau ngomong tidur apa? Jujur tuh, jujur, bagus. HS apa bobo? HS. Osok sarare osok. Osok. Apa hukum nasare? Hah? Hukumnya tidur apa? Awas bilang wajib lagi, saudara. Makanya kelihatan orang Parasu beki sare beki dah. Ya orang wajib dibilangnya, saudara. Masya Allah, Bu. Tidur hukumnya juga mubah. Mau tidur boleh nggak? Mau begadang? Boleh. Kalau wajib nggak tidur dosa. Betul? Bahaya, saudara. Betul? Hukumnya boleh-boleh saja. Mubah. Tidur, makan, mandi, jalan-jalan, make up, semuanya itu adalah perkara-perkara al-mubahat. Apa kata para ulama tentang al-mubahat, ibadallah? Ulama mengatakan, kalau kita cerdas menggunakan perkara-perkara al-mubahat, perkara-perkara yang mubah, kalau kita cerdas menggunakannya, itu semua akan merubah yang tadinya ada kebiasaan akan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takliful adat ilal ibadah akan menggantikan adat kebiasaan yang biasa kita lakukan akan menjadi ibadah amal di sisi Allah Subhanahu. Bagaimana caranya? Dengan dirubah niatnya, saudara. Nabi mengatakan dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung kepada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan dengan apa yang dia niatkan, saudara. Bu, ulama dengan kita berbeda. Ulama makan, kita makan. Tapi kalau kita hanya jadi kotoran. Tapi kalau ulama, setiap makannya mengandung pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur, ulama juga tidur. Tapi kalau tidurnya kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ulama, setiap detiknya diganjar pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita beda dengan para ulama? Seperti makannya, minumnya, tidurnya adalah karena niatnya, saudara. Coba kalau kita niat setiap mau makan, boro-boro kita niatkan kepada Allah. Kalau kita mau tidur, boro-boro kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadallah. Tapi para ulama setiap mau makan, mereka niatkan makan kepada Allah. Ya Allah,
saya niat makan malam ini. Karena apa? Karena supaya saya niat makan, karena supaya dapat kekuatan untuk ibadah kepada Engkau ya Allah. Saya makan sekarang karena niat biar kuat nanti untuk ngajar umat, biar kuat nanti yaitu ngajar yaitu umat, biar kuat ngajar santrinya, biar kuat untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Saudara, makannya, setiap suapnya, setiap satu butir berasnya itu akan diganti pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tidurnya mereka para ulama. Tidurnya mereka para ulama, mereka selalu niat kepada Allah sebelum mereka tidur. Mereka ucapkan kepada Allah, ya Allah, saya niat tidur malam ini biar kuat qiyamul lail ya Allah. Saya tidur malam ini biar kuat ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, saya tidur malam ini biar kuat sholat subuh ya Allah. Sehingga saudara, setiap tidurnya, setiap detik dari tidurnya, setiap waktu yang terlewat dalam tidurnya yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah, semuanya akan berganti menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau setiap kita makan, jawab jujur, osok dahar osok, niat nadahar naon, Allahumma barik lana itu doa. Saya tanya niat, boro-boro kita niat Pak Bu, betul? Kita makan karena lapar, udah nggak ada niat yang lain. Kenapa kita tidur? Karena tunduh, saudara. Sehingga makannya kita hanya akan menjadi kotoran semata. Tidurnya kita hanyalah waktu yang terbuang sia-sia. Sehingga saudara, berapa banyak yaitu kita telah menyia-nyiakan waktunya kita. Berapa banyak kita meninggalkan waktunya kita. Kalau kita hitung-hitung saudara, berapa kali kita makan dari kecil sampai sekarang. Kalau kita hitung-hitung berapa puluh jam, berapa ratus jam, berapa ribu jam dari kecil sampai sekarang kita tidur saudara, waktunya terbuang sia-sia, waktunya tidak manfaat, waktunya mereka sia-siakan begitu saja. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini semua kita amalkan malam ini. Jangan pernah makan mulai saat ini kecuali kita niat kepada Allah. Jangan pernah kita tidur mulai malam ini kecuali dengan niat seperti niatnya para ulama. Insya Allah. Makanya ikutin bareng-bareng. Ayo ikutin bareng-bareng. Ya Allah, kurang kompak. Ya Allah, saya mulai hari ini setiap makan, setiap tidur menggunakan niat seperti niatnya para ulama. Alhamdulillahirabbil. Insyaallah saudara, kita gantungkan niat kita kepada para ulama, maka makan tidurnya kita akan seperti niatnya para ulama, sehingga akan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang ketiga, apa kata para ulama? Bu, udah jam 12 ini. Jam berapa ini? Jam setengah 12, betul? Lanjut apa udah? Masih ada guru kita Habib Hud, satu lagi nanti ceramah selesai ini. Lanjut? Masih semangat? Betul? Saya mau lihat semangatnya orang Parasu. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik, terakhir saudara, yang ketiga. Sebenarnya saya mau panjang bahas malam ini. Saya pengen bahas tentang Trans 7 yang kemarin. Saya pengen bahas tentang ada laskar setan saat ini, saudara. Betul? Akan tetapi waktunya sudah malam dan guru kita masih ada satu lagi. Kita mudah-mudahan yang sedikit bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal. Yang terakhir, yang ketiga, apa kata para ulama? Ulama mengatakan yang ketiga adalah al-farah al-mardi. Yang ketiga adalah bahagia, senang, bunga. Akan tetapi Allah ridho, saudara. Akan tetapi Allah senang orang yang bunga tersebut
diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, kalau sholat dapat pahala wajar tidak? Kalau puasa dapat pahala wajar tidak? Kalau sodakoh dapat pahala wajar tidak? Kalau haji dan umroh dapat pahala besar wajar tidak? Wajar, saudara. Kenapa? Karena dalam syariat istilahnya ada taklif, ada masyaqqah, ada beban yang harus kita keluarkan. Seperti kalau kita, saudara, mau sholat harus ngelawan apa? Ngelawan rasa malas. Sodakoh harus ngelawan rasa bukhul, sifat bukhul, pelit, medit, korek, harus dilawan, saudara. Begitu juga puasa Ramadan harus melawan hawa nafsu makan dan minum. Kemudian haji dan umroh, ada berapa banyak uang yang kita keluarkan, begitu pula tenaga yang harus kita keluarkan untuk menjalankan daripada ibadah haji dan umroh. Sehingga, saudara, yang namanya haji, umroh, puasa, sodakoh, sholat dapat pahala dari Allah adalah hal yang wajar. Betul? Betul. Seperti contohnya begini, ada orang tiap hari kerja bangunan dari jam 7 pagi sampai asar, setiap hari digaji 150.000. Wajar tidak? Wajar tidak? Wajar, karena capek, ada beban, dia harus kerja. Tapi yang nggak wajar yang gimana? Yang nggak normal yang gimana? Yang nggak wajar adalah mereka yang tiap hari kerjaan molor, tiap hari kerjaan ngudut, tiap hari ngopi, tiap hari ngusep. Ayah tukang ngusep di dia, ayah. Ayah apa loba? Nu mana tukang ngusep, angkat tangan. Boleh, sudah. Mengusap boleh, tapi kan nggak wajar kalau tiap hari kerjaan ngusap, ngudut, ngopi, sare, dahar, tiap hari dapat gaji 150.000. Wajar tidak? Nggak wajar, saudara. Maka ini ada contohnya, ini analoginya, saudara. Ada satu amalan yang nggak perlu kita capek mengeluarkan tenaga. Ada satu amalan yang nggak perlu kita capek, kita habiskan uang yang begitu banyak, tapi Allah ridho, saudara. Nggak perlu capek, nggak perlu kerja keras, cukup kerteg hati bunga, cukup ngerasa senang, cukup ngerasa bahagia. Allah ridho, Allah senang, Allah kasih pahala. Apa contohnya? Contohnya adalah malam ini, saudara. Al-farah bi Rasulillah. Senang atas Nabi Muhammad, senang atas syariat Nabi Muhammad, senang atas agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, senang akan para sahabat Nabi Muhammad, senang akan kepada pewaris Nabi Muhammad, senang kepada para zuriyah Nabi Muhammad, senang atas segala apa yang telah diberikan oleh Allah ke atas muka bumi, saudara. Ini malam kita duduk di tempat ini karena apa? Dasarnya kita duduk di tempat ini karena senang atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau kita nggak senang sama peringatan Maulid Nabi, mustahil kita duduk di tempat ini, saudara. Kita duduk di tempat ini karena senang terhadap Rasulullah, karena senang terhadap syiar-syiarnya Rasulullah. Kita senang terhadap apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesenangan yang semacam ini, bahagia yang semacam ini, bunga yang semacam ini adalah satu perbuatan, satu amalan, yaitu amalan bunga, amalan bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak perlu uang kita keluarkan, nggak perlu banyak tenaga yang perlu kita kuras untuk mendapatkan pahala tersebut dari Allah. Cukup senang, cukup bahagia, cukup bunga hadir dalam hati kita. Kita senang malam ini Allah atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, Pak Bu, Abu Lahab adalah pamannya Nabi Muhammad. Abu Lahab walaupun pamannya Nabi, tapi Abu Lahab menjadi musuhnya Nabi dunia akhirat, saudara. Abu Lahab
musuhnya Allah dunia akhirat. Sehingga Allah sudah jamin dalam Al-Quran, Allah sudah tap, Allah sudah stempel Abu Lahab dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Faqala ta'ala tabbat yada abi lahabin wa tab. Allah sudah jamin kalau yang namanya Abu Lahab pasti menjadi ahli neraka, saudara. Allah sudah jamin. Lalu apa yang terjadi? Ja'al fil hadis, datang dalam hadis fi sahih al-Bukhari, di dalam kitab sahih al-Bukhari yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan keringanan dari Allah di dalam siksaannya di neraka berupa keluar air dari jari jemarinya untuk diminum oleh Abu Lahab. Setiap hari Senin Allah berikan keringanan kepada Abu Lahab. Kenapa, saudara? Ulama menjelaskan karena Abu Lahab ketika Nabi Muhammad dilahirkan ke atas muka bumi, Abu Lahab merasa bahagia. Abu Lahab senang. Abu Lahab bunga ketika dikasih kabar oleh Thuwaibah sebagai hamba sahayanya. Dia laporan kepada Abu Lahab sebagai tuannya, wahai tuanku, keponakanmu sudah lahir. Keponakanmu sudah lahir, laki-laki. Ketika Abu Lahab dengar keponakannya sudah lahir, maksudnya adalah kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab senangnya luar biasa. Sampai-sampai Thuwaibah, si hamba sahaya, gara-gara menyampaikan kabar saja, saking senangnya si Thuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab dari seorang budak menjadi seorang hamba yang merdeka, saudara. Luar biasa. Abu Lahab bunga, Abu Lahab senang atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Tapi sungguh pun begitu, Abu Lahab senangnya atas kelahiran Nabi bukan faktor iman, bukan faktor Islam, bukan faktor apapun, kecuali hanya faktor kekerabatan, saudara. Hanya faktor duduluran. Tidak ada yang istimewa, hal yang wajar. Kalau bapak ibu keponakannya lahir, lalu bapak ibu ngerasa bunga, wajar tidak? Wajar tidak? Wajar. Nggak ada yang istimewa, saudara. Itulah yang dilakukan oleh Abu Lahab karena pure kekerabatan. Dengar keponakannya lahir, Abu Lahab senang, Abu Lahab bunga. Tapi apa yang terjadi, saudara? Luar biasa. Karena kesenangan saat itu Abu Lahab kepada kelahiran Rasulullah, Allah tidak sia-siakan kesenangannya yang sesaat. Walaupun Abu Lahab menjadi musuh Nabi, musuh Allah dunia akhirat, Abu Lahab tetap dihargai oleh Allah karena pernah senang atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok hari Senin? Kenapa dapat keringannya hari Senin? Karena pada hari Seninlah baginda Nabi Muhammad dilahirkan ke atas muka bumi dari rahimnya yang mulia, yaitu Siti Aminah radhiyallahu taala anha. Alhamdulillah. Sehingga berkata dalam syair Al-Hafidh Ad-Dimashqi mengatakan dalam syairnya, apa kata Al-Hafidh Ad-Dimashqi dalam syairnya? Beliau mengatakan, idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawmal itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi tula umrihi masrurun bi ahmada wa mata wahida. Sallu ala nabi Muhammad. Apa kata Ad-Dimashqi, saudara? Beliau katakan, ingat nih, idza kana hadza kafiran, jika adalah seorang kafir saja yang namanya Abu Lahab yang sudah dicap oleh Allah di dalam Al-Quran lewat ayat tabat yada, datang kepadanya setiap hari Senin, yaitu datang kepadanya keringanan setiap hari Senin di dalam neraka karena Abu Lahab senang atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Padahal orang kafir, padahal musuh Nabi, padahal musuh Allah. Tapi setiap hari Senin dapat keringanan oleh Allah
dapat keringanan dari Allah. Fama dhannu bil 'abdil ladzi tula umrihi. Lalu bagaimana dengan kita yang kita senang kepada Nabi Muhammad karena faktor iman, karena faktor Islam. Kita senang kepada Rasulullah karena dasar Islam, karena dasar iman. Lalu bagaimana dengan kita? Fama dhannu bil 'abdil ladzi tula umrihi masrurun bi ahmada wa mata muwahhida. Bagaimana dengan kita yang setiap hari kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad? Bu, osok sholawat, osok. Osok sholawat, osok. Resep sholawat, resep. Alhamdulillah. Bagaimana dengan kita yang tiap hari sholawat kepada Rasulullah? Bagaimana yang tiap hari kita melaksanakan kewajiban dari Allah seperti sholat, menutup aurat, meninggalkan aneka ragam maksiat? Saudara, demi Allah, kita yang senang atas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan senang atas agama Islam, senang atas Rasulullah, senang atas Islam, senang atas agama Islam, senang atas warisan Nabi Muhammad, senang akan para ulama sebagai pewaris para nabi, senang kepada para zuriyah Nabi sebagai cucu baginda Nabi besar Muhammad. Maka demi Allah, kesenangan yang semacam itu merupakan modal utama agar kelak kita nanti bisa berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan senang sama para ulama. Karena senang, kita muliakan para ulama, kita hormati para ulama, kita agungkan para ulama. Bukan karena dasarnya ulama tersebut, orangnya atau dirinya, bukan. Tapi karena mereka adalah pewaris baginda Nabi besar Muhammad. Orang yang senang dengan ulama, orang yang senang dengan zuriyah Nabi, orang yang senang atas syariat Nabi, orang yang senang akan mukjizat Nabi, yaitu Al-Quranul Karim. Maka orang yang senang terhadap hal itu semua, itu adalah menjadi modal utama kita agar kita nanti mendapatkan kesenangan dari Allah, diberikan kebahagiaan dari yaitu oleh Allah nanti kelak dari dunia sampai akhirat. Alhamdulillah. Makanya saya mau tanya, Bu, duduk di sini dari awal sampai akhir senang karena ulama, senang karena sholawat, senang karena ilmu, senang karena Rasulullah. Saya mau tanya, rugi apa tidak? Rugi apa tidak? Enggak rugi, saudara. Tapi ini merupakan modal utama kita kalau kita nanti pengen dapat kebahagiaan kelak di hadapan Allah. Karena bahagia yang sejati bukan kebahagiaan di dunia, tapi kebahagiaan yang sejati adalah dia dapat ridho dari Allah, sehingga kelak di akhirat dia akan mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya atas rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ya Allah, Allahumma fashhad ya Allah, saksikan ya Allah, kami semua malam hari ini kami datang ke tempat ini karena cinta terhadap Nabi Muhammad ya Allah. Jangan kau pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Jangan kau haramkan kami untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kami yakin, kami hakul yakin. Kalau duduknya kita di tempat ini adalah modal utama agar supaya kelak nanti kita kumpul di surga bersama Nabi Muhammad. Amin, amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya Allah, mudah-mudahan kita nggak cuma kumpul di dunia seperti ini aja ya Allah, tapi mudah-mudahan nanti kita ngumpul lagi seperti ini di surga bersama Nabi Muhammad. Amin, amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal alamin. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana bil mustafa salli alaihi wa alihi maharakat rihu sab'a arsana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir, jangan lupa sebelum kita tutup sama-sama kita baca sholawat. Nanti ada panitia akan gelar sorban untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Siap bantu saudara yang ada di Palestina, siap bantu perjuangan Palestina. Insya mudah-mudahan
anak-anak Palestina segera diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang kampung apa namanya? Parasu. Mudah-mudahan orang Parasu bisa sholat di Masjidil Aqsa. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa sholat di Masjidil Haram, bisa ziarah ke makam Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maulaya shall wa sallim dani Amin.